Halo semuanya, untuk semester ini Bapak yang akan mengisi mata pelajaran peminatan matematika di kelas kalian. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, terlebih dahulu Bapak sendiri akan memperkenalkan diri kepada kalian. Nama Bapak Igede Angga Pradharma. Kalian bisa manggil Bapak Pak Angga atau Pak Gede. Nah, untuk pertemuan pertama pada peminatan matematika kelas 11 kita akan mempelajari tentang trigonometri. Nah, jadi ini adalah materi bab 1 untuk mata pelajaran peminatan matematika. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar fungsi trigonometri. Konsep dasar fungsi Nah, jadi ini yang akan kita bahas untuk pertemuan yang pertama ini. Nah, adapun dasar-dasar dari trigonometri itu, yang pertama itu adalah sin atau nama panjangnya adalah sinus. Kemudian ada cosinus. Kemudian ada tan atau sering juga disebut tangen. Kemudian ada kosekan. Jadi hanya ditulis kosek seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada sekan, sek. Kemudian yang berikutnya adalah kotangen atau kot. Nah, yang mendasari ini itu adalah sebuah segitiga, adik-adik. Jadi trigonometri itu kita akan membahas atau mempelajari segitiga sebenarnya. Nah, ini adalah sumbu X, sumbu Y. Nah, ini adalah sudut alfa. Nah, yang di sini, di depan daripada sudut alfa ini disebut dengan sisi depan. Kemudian yang miring, ini disebut dengan hipotenusa. Nah, sedangkan yang di bawah ini itu adalah sisi samping. Nah, kita misalkan saja biar gampang, sisi depan adalah A, sisi samping adalah B, dan hipotenusa atau sisi miringnya adalah C. Nah, karena di sini diketahui sudut alfa, nah sebenarnya kita akan masuk ke konsep dasar dari trigonometri itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin mencari sinus alfa, nah itu adik-adik, di sini rumusnya adalah depan per miring. Jadi sin alfa itu rumusnya adalah depan per miring. Nah, karena kita sudah memisalkannya dengan huruf, di sini depan adalah
A dan miring adalah C. Jadi sinus alfa pada gambar segitiga di sini itu adalah A per C atau sisi depan per sisi miring atau hipotenusanya. Nah, untuk kosinus, jadi kosinus alfa itu sama dengan samping per miring. Jadi untuk kosinus itu adalah samping per miring. Jadi itu adalah B per C. Nah, untuk tan alfa, yaitu adalah depan per samping. Depannya itu adalah A, sampingnya adalah B. Nah, sedangkan di sini kosek, sekan, dan kotangen ini adalah kebalikan. Kalau kosek itu adalah kebalikan dari sinus alfa di sini. Kalau sin itu adalah depan per miring, kalau kosek maka miring per depan. Jadi miring adalah C, depannya itu adalah A. Untuk sekan alfa juga sama kebalikan dari rumus kosinus di sini, yaitu adalah samping per miring. Jadi kalau rumus sekannya adalah miring per samping. Untuk kot alfa kebalikan dari tan alfa. Kalau tan alfa rumusnya adalah depan per samping, maka kot alfa itu rumusnya adalah samping per depan. Nah, rumus ini atau konsep dasar trigonometri ini berlaku untuk semua segitiga yang diketahui sudut alfanya. Biar adik-adik gampang mengingat, biar memudahkan kalian untuk mengingatnya, sin itu adalah depan per miring atau disingkat demi gitu. Depan per miring. Cos alfa untuk segitiga ini itu adalah samping per miring, jadi sa per mi. Untuk tannya itu adalah depan per samping, de sa. Nah, untuk yang kosek, sekan, dan kot ini adalah kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Yaitu di sini adalah mi per sa, di sini adalah mi per yang pertama itu adalah mi per di, kedua sekanya itu adalah mi per sa, dan yang terakhir kotangennya itu adalah sa per di atau samping per depan. Nah, jadi ini adalah dasar dari trigonometri. Nah, berikutnya dalam trigonometri itu ada yang namanya sudut istimewa. Nah, sudut-sudut apa saja yang biasa disebut dengan sudut istimewa? Nah, adapun sudut-sudut istimewa yang biasa atau yang ada dalam trigonometri yaitu
ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat, kemudian ada 180 derajat, kemudian ada 270 derajat, dan ada 360 derajat. Nah, jadi sudut-sudut ini itu adalah sudut istimewa. Nah, misalkan diketahui di sini adalah sudut alfa. Untuk alfa, jadi alfanya ini yang sudut, jadi sudut-sudut istimewanya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90 derajat, sampai 360 derajat. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Nah, untuk nilai dari masing-masing sudut istimewa ini, untuk nilai sin 0 derajat itu nilainya adalah 0, 30 derajat nilainya adalah setengah, 45 derajat adalah setengah akar 2, 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3, 90 derajat nilainya adalah 1, 180 derajat nilainya 0, 270 derajat nilainya min 1, dan 360 derajat nilainya adalah 0. Jadi ini adalah nilai sudut-sudut istimewa untuk sin. Jadi apabila ditanyakan sin alfa dengan alfa adalah 0 derajat, maka nilainya adalah 0. Sin alfa untuk alfa 30 derajat nilainya adalah setengah. Begitu juga untuk nilai sin alfa 45 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian yang berikutnya itu adalah cos. Nah, cos 0 derajat nilainya itu adalah 1. Cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Cos 90 derajat nilainya adalah 0. Cos 180 derajat itu nilainya adalah minus 1. Cos 270 derajat nilainya adalah 0. Dan cos 360 derajat nilainya adalah 1. Nah, setelah cos itu ada tangen atau tan. Nah, untuk nilai tan 0 derajat, itu nilainya adalah 0. Tan 30 derajat, nilainya adalah sepertiga akar 3. Tan 45 derajat, nilainya adalah 1. Tan 60 derajat, itu nilainya adalah akar 3. Tan 90 derajat, nilainya tak hingga. Jadi ini adalah lambang tak hingga. Kemudian tan 180 derajat, itu nilainya adalah 0. Tan 270 derajat nilainya juga sama tak hingga. Dan tan 360 derajat nilainya adalah 0. Nah, berikutnya itu adalah kosekan. Nah, untuk kosek 0 derajat, itu nilainya adalah tak hingga. Kosek 30 derajat nilainya adalah 2. Kosek 45 derajat nilainya adalah akar 2. Kosek 60 derajat yaitu nilainya adalah 2/3 akar 3.
2/3 akar 3. Kemudian cosec 90 derajat itu nilainya adalah 1. Cosec 180 derajat nilainya tak hingga. Cosec 270 derajat nilainya minus 1. Dan cosec 360 derajat nilainya tak hingga. Nah, setelah cosec di sini yaitu ada sekan. Nah, untuk sekan 0 derajat itu nilainya ada 1. Cosec 30 sekan 30 derajat itu nilainya ada 2/3 akar 3. Cosec sekan 45 derajat nilainya adalah akar 2. Kemudian sekan 60 derajat nilainya adalah 2. Dan sekan 90 derajat nilainya adalah tak hingga. Nah, untuk sekan 180 derajat itu nilainya adalah minus 1. Sekan 270 derajat nilainya tak hingga. Dan sekan 360 derajat itu nilainya adalah 1. Nah, setelah sekan yang terakhir itu adalah kotangan. Nah, untuk kotangan 0 derajat nilainya itu adalah tak hingga. Kemudian kotangan 30 derajat itu nilainya adalah akar 3. Kotangan 45 derajat nilainya 1. Kotangan 60 derajat nilainya 1/3 akar 3. Kotangan 90 derajat nilainya 0. Kotangan 180 derajat nilainya tak hingga. Kotangan 270 derajat nilainya 0. Dan kotangan 360 derajat itu nilainya adalah tak hingga. Nah, jadi ini adalah tabel untuk sudut-sudut istimewa. Nah, yang berikutnya itu adalah relasi sudut fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Nah, perlu adik-adik ketahui dalam trigonometri ini itu ada 4 kuadran. Yang mana ini disebut dengan kuadran 1. Ini adalah kuadran 2. Ini adalah kuadran 3. Ini adalah kuadran 4. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, jadi pada kuadran 1 itu adalah nilainya dari 0 sampai 90 derajat. Nah, nilai ini adalah, nah, setiap kuadran ini membentuk sudut siku-siku adik-adik. Sehingga masing-masing kuadran itu nilainya adalah 90 derajat. Namun perhitungannya itu adalah dimulai ini yang diambil sebagai titik nolnya atau titik asalnya itu adalah dari sini. Dari ujung sumbu X. 0 sampai sini itu nilainya adalah 90 derajat. Dari sini ke sini itu nilainya adalah sama 90 derajat, namun ini sudah memasuki kuadran 2, di mana di kuadran 2 itu nilainya adalah dari 91 sampai 180. Nah, berikutnya itu adalah 180 tambah 90. Di sini adalah untuk kuadran 3 dan dari 271 sampai ke 360 ini adalah kuadran 4. Nah, di kuadran 1 semua nilai sin, cos, tan itu nilainya adalah positif. Sedangkan di kuadran 2 hanya nilai sin,
yang positif. Untuk di kuadran 3, nilai tan yang positif. Dan di kuadran 4 adalah hanya nilai cos yang positif. Nah, sehingga dari sini akan kita peroleh relasi sudut fungsi trigonometri. Relasi sudut fungsi trigono. Nah, dari gambaran tadi ini akan kita dapatkan relasi dari sudut fungsi trigono. Nah, untuk kuadran 1, nah di kuadran 1 itu sin, cos, dan tan itu nilainya adalah positif. Sehingga untuk relasinya diperoleh sin 90 min alfa cos 90 min alfa tan 90 min alfa. Derajat, derajat, derajat. Nah, jadi untuk kuadran 1 ini nilainya semuanya positif. Kemudian untuk kuadran 2, dan di kuadran 2 hanya sin saja yang nilainya positif, yaitu adalah sin dalam kurung 180 min alfa 180 derajat min alfa. Nah, di sini nilainya adalah min cos 180 derajat min alfa dan min tan 180 derajat min alfa. Untuk kuadran 3, di kuadran 3 hanya tan saja yang bernilai positif, jadi negatif sin 180 derajat plus alfa negatif cos 180 derajat plus alfa dan tan. Nah, tan ini hanya tan saja yang positif. Dan 180 derajat plus alfa. Nah, untuk di kuadran 4 hanya cos yang positif. Itu negatif sin 360 derajat min alfa cos 360 derajat min alfa dan negatif tan 360 derajat min alfa. Nah, jadi inilah relasi sudut fungsi trigono pada keempat kuadran. Jadi di sini sudah Bapak paparkan mana kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini itu adalah untuk membahas konsep dasar dari trigonometri itu sendiri.
Nah, untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan mulai masuk ke persamaan trigonometri. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Tetap dijaga semangat belajarnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.